saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita satu ayat penutup dari Injil Yohanes, itu menceritakan betapa luar biasanya perbuatan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami tahu bahwa Tuhan sudah menciptakan firman-Mu, Alkitab-Mu Tuhan, supaya kami mengerti kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan ini, dan buka hati dan pikiran para pemirsa sekalian, supaya mulai menyadari bahwa perbuatan Tuhan jauh-jauh lebih banyak dari dapat kami bayangkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-25, ayat yang terakhir. Yohanes 21 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Amin. Sebuah nyanyian rohani pada zaman dulu, him ya, mengatakan bahwa, udah terjemah dalam bahasa Indonesia, kasihnya tak terduga. Dan salah satu yang paling mengesankan saya ialah, seandainya laut menjadi tinta dan semua batang kayu di seluruh dunia ini menjadi penulis, saudara sekalian, menuliskan, dan langit menjadi kertas, itu pun tidak muat untuk menceritakan semua keajaiban dan luar biasanya Tuhan kita. Nah, sekarang difokuskan kepada Tuhan Yesus. Berapa lama dia melayani dalam dunia ini? 3,5 tahun, saudara sekalian.
Tetapi apa yang dia lakukan itu, kata firman Tuhan di sini, luar biasa. Bahkan dunia ini tidak bisa muat dengan tulisan-tulisan tentang kemuliaannya. Saya hanya ingin menggambarkan kepada saudara sekalian apa yang Yesus buat. Salah satu, ya, sepatah kata Yesus itu dapat mengubah kaki Petrus, kaki manusiawinya Petrus, menjadi kakinya Tuhan Yesus, sehingga dia bisa berjalan di atas air. Apa kata Yesus kepada Petrus? Petrus katakan, bila engkau benar itu Tuhan, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Yesus hanya mengatakan satu kata, datanglah. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, saya minta jangan anggap remeh satu kata pun dari firman Tuhan. Karena satu kata itu bisa membalikkan semua hukum alam dalam dunia ini. Jadi, misalnya, kata yang paling berkesan kepada saya ialah ketika malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria, bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Berapa kata? Sebenarnya yang itu dalam bahasa yang lain tidak terhitung. Jadi 7 kata, 6 kata dari malaikat itu mengubah dunia. Mengapa? Sesudah itu ayat Lukas 1:37, 38 mengatakan apa? Ya Tuhan, aku ini hamba-Mu, jadilah seperti yang Engkau kehendaki kepadaku. Maka hamillah Maria. Ya, jadi ayat itu bagi Tuhan tidak sesuatu yang mustahil itu di seputar hari Natal. Ketika Maria mengatakan, ya Tuhan, maka terjadilah mujizat terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Yesus datang lahir dari kandungan Maria dan kemudian menjadi juru selamat manusia, sehingga engkau dan saya bisa diselamatkan. So, masih dengar saya? 6 kata malaikat Tuhan. Kemudian apalagi 2 patah kata Yesus meneduhkan badai. Apa kata Yesus waktu mereka dilanda oleh angin badai itu di tengah-tengah laut, di tengah-tengah danau? Apa katanya? Diam, tenanglah. 2 kata saja. Dan danau itu tenang dan menjadi teduh sekali. Saya yang biasa hidup di danau atau sungai Kapuas, saudara sekalian, itu tidak pernah sungai itu benar-benar teduh sekali. Paling tidak ada riak-riaknya. Tetapi ketika Yesus mengatakan itu, saudara sekalian, diam, tenanglah, kemudian danau itu bahkan tidak ada riaknya. Maksudnya apa, saudara sekalian? Bila engkau sekarang sedang sakit parah, bila engkau sedang bermasalah berat, bila engkau sedang bangkrut usahamu, bila rumah tanggamu sudah terpecah, tidak perlu banyak kata Yesus. Kata Yesus katanya kepada badai hidupmu, diam, tenanglah, maka sisa dari masalah itu pun sudah hilang. Mari belajar percaya ini kepada Tuhan. Kemudian 3 patah kata Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah busuk. Lazarus, marilah keluar. Bahasa Inggris menggunakan Lazarus, come forth, keluar. Maka mayat yang sudah busuk itu sudah 4 hari. Yang bilang itu bukan saya, yang bilang itu kakaknya Marta. Waktu Yesus katakan, gulingkan batu dari depan kubur itu, Marta katakan, maaf Tuhan, jangan, karena dia sudah busuk. Atau bahasa yang lebih sopan, dia sudah berbau. Saudara sekalian,
Begitu luar biasanya perbuatan Yesus, karena memang tidak mampu kita menuliskan segala mujizat dan keajaiban daripadanya. Jadi sekarang, saudara-saudara sekalian, marilah datang kepada Yesus yang sama, percaya kepada firman Tuhan, maka engkau pasti akan mengalami mujizat yang tidak ada duanya. Engkau mampu mengalahkan hukum alam. Engkau mampu hidup lagi. Segala macam usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu yang sudah parah, sudah hancur-hancuran, Tuhan bisa bangkitkan hanya dengan 2 patah kata, 3 patah kata. Mari belajar dari firman Tuhan. Hari ini, mulai hari ini, sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, mulailah lebih serius lagi baca Alkitab. Dengarkan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami. Berkati kami sekarang Tuhan, nyatakan kuasa mujizat-Mu kepada kami, dan tolong kami Tuhan untuk mengalami lagi segala keajaiban dan mujizat daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.